Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadratul muhtaram yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, para ustadz, para alim ulama, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini Bapak Ibu, dengan izin Allah kita dapat bertemu kembali dalam subuh berjamaah. Alhamdulillah, tadi kami berangkat jam 4 kurang 10 dari Batu Bersurat. Pas tiba siko langsung ngazan. Cindo itu lo putui mak ripan bebu. Nengok tiba pas azan langsung. Alhamdulillah. Japi supir pagi tadi tiba lo sakit pawi. Nyo tiba bok subuh go sakit pawi. Pasal mangka angka soang sakoli. Alhamdulillah le dapet basobo, amin ya robbal. Berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga kita bersama Nabi nanti di akhirat, mudah-mudahan bersama Rasulullah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah Bapak Ibu awak sab terakhir nanti di akhirat, asalkan komandannya Rasulullah. Daripada ibu-ibu sab pertama besok komandan Qarun, pada sab pertama komandan Fir'aun. Biarlah sab terakhir, tapi nanti tidak ada naungan di akhirat, tidak ada pertolongan di akhirat kecuali pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kajian singkat subuh kita pada pagi ini adalah kiat-kiat menuju surga Allah. Wah, ibu-ibu lena masuk surga? Serius lah. Alhamdulillah. Bawa papa le masuk surga. Wah, kalau tengok dia mojak pagi kok memang kanan muka belakang calon-calon surga aja nampak aja. Ya. Alhamdulillah. Sodo awak Pak Cindo itu ditanya masuk surga pasti wak jawab lai, ibu-ibu lai, apa-apa lai, ambo apa tileh nak masuk aja. Cuma wak tanya lo balik, pantas gak anye? Lai lo julai cuma wak tawak liuk balik lo awak liuk pantas gak anye? Ya kan itu. Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi Adam alaihi salatu wassalam di Al-Quran disampaikan oleh Allah,
Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, hai Adam dan Hawa, tinggallah kamu berdua di dalam surga, nikmatilah keindahan surga, silakan kamu tinggal di surga, tapi dengan syarat kata Allah, fala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Maka banyak cerita, banyak riwayat menyebut pohon khuldi. Adam dan Hawa dirayu oleh iblis, datang ke pohon khuldi, makan pohon buah khuldi, lalu dia zalim kepada Allah, durhaka kepada Allah. Satu salahnya mau makan buah khuldi, satu salah taubat kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah, tapi diusir dari Kita manusia biasa yang banyak dosa, banyak maksiat, sholat seadanya, puasa seadanya, dosa banyak, citung uang banyak, cita-cita ingin kan iya dewa ya, awak sindoko ya, dosa banyak, maksiat banyak, sholat seadanya, puasa seadanya, hitung uang banyak, cita-cita ingin masuk bisa gak anye? Kan itu pertanyaan awak tadi. Insya Allah bisakah kita masuk surga? Bisa. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 124. Apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan dulu kamu mengira kamu akan masuk surga, jangan copek-copek nyobi ije. Tuhan, harus kita lalui syaratnya. Apa yang pertama? Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Allah ingin lihat kita berbuat baik. Allah ingin lihat kita beribadah dengan cara apa? Jahadu, bersungguh-sungguh beribadah, atau cenderung baporang berjihad dalam beribadah. Kalau baporang melanda leh, coba tengok bapak ibu, kalau baporang siam sodo, mulai dari nasi, mulai dari bokau siam, podang di siam, bangkit jo nabi, berjihad mati menuju surga Allah. Cindo tujuh. Subuh ko cindo tujuh, awak kajian subuh cindo tujuh harus mujahadah siam nasi lewat siamnya diumum deh. Allah ingin lihat manusia itu bermujahadah. Kalau berperang dolailah, berjihad di jalan Allah tidak ada lagi. Apa maknanya? Maknanya adalah bermujahadah, jahadu, bersungguh-sungguh beribadah. Ya, alhamdulillah subuh la topik wakotu, maghrib topik wakotu, isya topik wakotu, zuhur jam 2. Hendak mujahadah namun. Zuhur lah topek, asar lo jam 5. Allah ingin kita berbuat baik, beribadah itu bersungguh-sungguh. Bacando orang berjihad tadi, siapkan pada akhirnya adalah yang menanti surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jadi ayah, bermujahadalah menjadi ayah yang baik. Kalau jadi ama, bermujahadalah jadi ama yang baik. Kalau bakojo, bersungguh-sungguhlah bakojo. Jadi guru ke awak, pegawai ke awak,
pejabat ke awak, motong ke awak, punya sawit ke awak. Semuanya Allah inginkan adalah menjadi ladang ibadah kalau kita lakukan dengan mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Coba tengok riwayat orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dicontohkan kalau sebentar lagi kita nanti akan Idul Adha. Salah satu pelajaran bermujahadah yang sungguh-sungguh itu, coba kita lihat riwayat Ibrahim dengan keluarganya. Tengok Nabi Ibrahim luar biasa Bapak Ibu. Seorang ayah, seorang suami yang sangat luar biasa. Sudah tua belum dapat anak, luar biasa. Tapi walaupun demikian diuji oleh Allah, Ibrahim tidak pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tengok lo Siti Hajar luar biasa. Ibu-ibu le kenal jo Siti Hajar? Lain ongguon. Kalau lai, alhamdulillah, ya Pak. Berarti di Pulau Jambu, kok tiba uang kenal jo Siti Hajar denya. Siti Hajar itu luar biasa. Dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Bakkah, tidak ada orang di sana, manusia tidak ada, gersang tempatnya. Dititipkan Siti Hajar di sana. Hai Hajar, kamu tinggal di sini, aku kembali ke Palestina. Apa kata Hajar? Siapa temanku di sini? Wahai Ibrahim, kawan engkau adalah Allah. Lalu silakan engkau pergi kalau saya ada Allah di sini. Lalu dia kembangkan lahir anaknya Ismail tanpa ada suami, tanpa ada segala macam. Saat anaknya itu luar biasa tidak punya air, lalu Siti Hajar ini pergi ke Safa Marwah 7 kali pulang balik, lalu baru dikasihkan telaga Zam-Zam oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali Hajar dun cayu, Bu? 7. Untuk siapa dek tadi dek sayang ke anak 7 kali Kak. Bau dapik rahmat Allah. Awak po tidur bodoh Pak. Sekali nanam gota makan dek kondio. Oh ndak le esuk ndak nanam le. Nyu 7 kali Pak. Tanam sekali alhamdulillah bi dek kondio. Tanam kedua abi jo biasa bunyi. Tanam ke-7 bau ontok. Kalau 2-3 kali biasa bunyi. Perjuangan itu kan luar biasa, ya. Makanya Allah menginginkan perjuangan dalam hidup bermujahadah. Kalau ingin mencari surga Allah, maka Allah sampaikan cando orang yang berjihad. Siapa orang berjihad itu? Bersungguh-sungguh mereka dalam melakukan kebaikan. Bersungguh-sungguh mereka dalam melakukan semua amalan. Karena inilah yang Allah inginkan. Awak kan kadang-kadang sikut awak salah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita meraih surga Allah? Yang kedua caranya adalah wa ya'lamas sabirin. Allah kita ingin sabar dalam kehidupan. Jangan kena duit le Bapak Ibu semayang kau harus putus sabar mak. Ya. Allahu Akbar. Atulah mulai dulu. Oh. Ulun yang lain le Pak. Ya, sabar dalam beribadah. Jangan tengok-tengok siapa imamnya zaman kini Pak lah mulai milih-milih imam. Tiba imam tu ndak aleo dok, tiba imam kosong nangati ngapo lo pilih-pilih. Ada kejadian potong Pak di bulan puasa. Dek milih-milih imam sumayang tarawih pertama nyu nak cope Oh tiba imam tu ono ke sejam sumayang mangutu ati bisu dan kan situ sumayang lenye pindah le masuk jicik lai. Kio masuk jicik lai imam potong jo giliran kakian lihat. Awak kadang-kadang tak sabar awak beribadah. Ya, dunia kini harus dituntut sabar, maka Allah sampaikan wa ya'lamas sabirin. Kalau ingin masuk surga, ingin dalam surga Allah, maka kunci yang kedua kata Allah wa ya'lamas sabirin, sabarlah dalam kehidupan. Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah,
Apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan dulu kamu mengira kamu akan masuk surga. Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Padahal Allah belum menguji kita seperti orang-orang terdahulu yang diuji oleh Allah. Ulun sekadang ikut ujian awak lemak. Ulun sekadang ikut ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lemak. Kalau orang-orang yang terdahulu luar biasa, apa ujian diberikan Allah? Satu, masathumul ba'sa'u. Allah datangkan kepada mereka kemiskinan. Awak aman loh. Awak cindo-cindoko bapak ibu idi olun laile awak yang olun makan sai semalam. Kalau Rasulullah diletakkan batu di dalam bajunya, di kobe dek Nabi, solat Rasulullah, nampak dek Utsman bin Affan seperti bergemuruh. Kenapa? Meletakkan batu di perutnya. Na iyo jan lita Nabi pona model tu. Nabi awak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awak semiskin-miskin hidup hari ini, olun leh pona nampak de awak masyarakat kita yang mereka tidak makan satu kali dalam satu hari satu malam, tapi kita diuji dengan kemiskinan. Kadang-kadang dengan miskin apa bakawang adat awak apa nyoba diudik soi untung seso, idik soi untung seso. Ngapo ndak pai wirid ndo dapet itu, ngapo ndak pai pemosoji idik soi punggo duit saya untung sesok. Kita tidak ada diciptakan oleh Allah menjadi manusia miskin. Ingat, wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah ciptakan kita hanya dua saja, Bu. Yang pertama kaya, yang kedua cukup. Tak ada Allah ciptakan kita orang miskin, tak ada. Kaya satu, yang kedua cukup. Cuma de apu ado miskin gai. Bahkan dalam Al-Quran, apu lain susah idi awak. Kadang-kadang dek susah awak jauh dari Allah. Padahal awak cukup. Contoh, ada seorang bapak-bapak tengah malam bangun lalu sholat tahajud 2 rakaat dan curhat kepada Allah. Berdoa dalam setelah tahajud 2 rakaat, ya Allah, ya Rabb. Ini kalau curhat boleh ke Tuhan, Pak, silakan saja, Bu. Ini zaman kini banyak orang curhat tak ke Tuhan. Masalah ke mana dianton di media sosial. Di kalau le masalah dianton ke Tuhan. Inyo sodo menyelesaikan. Apanya di apoi di ambo tambah susah aja ya Allah, cindoko tawi di ambo tengok tetangga ki kanan lama lioto, awak cindoko juboi di tetangga jadi pejabat, awak cindoko jubau cindotulah mengadu ke Tuhan, boleh mengadu silakan boleh. Telolok lah Pak tadi dilapik semayang balik. Kalau wawang dulu kan nih Pak, kalau sejak tahajud lolo sudah tuh ndak masuk dalam kamar lah. Kadang dek berzikir talolo, kadang dilapik semayang tadi. Itu orang dulu ndak masuk ke spring bed lah. Kalau orang kini ndak lagi tahajud, sudah tahajud membalik le kalau kamar lihat tahajud tabik subuh lah sab. Orang dulu ndak amu lolo lah Pak. Apalagi lolo zaman dulu pobono lah kan. Aduh model kasus sesu. Apa nama kero lagi ni lemak tak konang dah kero lah mu sesok pobono lah ti lolok babunyi tawi je dicopek wang jago dek tahajud. Kalau kini ndak spring bed ndak ketek loma lolo do ni mata sel-sel lopes spring bed do ye do go jago gele. Untung lah pagi kau jago jo alhamdulillah. Jadi lolok lah Pak tadi lapik semayang balik sudah tahajud. Napa? Menunggu subuh. Ini kebiasaannya seperti itu.
Dalam tidur sebentar menjelang subuh dia bermimpi didatangi oleh malaikat Allah. Lalu malaikat itu bertanya, "Wahai bapak, iya. Apakah bapak mengira bapak orang miskin?" "Iya." "Bapak orang susah?" "Betul." "Bapak punya dua mata?" "Punya." "Mau enggak dua mata bapak seharga 1000 dinar?" "Tidak." "Dua tangan 1000 dinar?" "Enggak." "Telinga 1000 dinar?" "Enggak." "Hidung 1000 dinar?" "Enggak." Maka kata malaikat, "Wahai bapak, andai bapak kalikan setiap anggota tubuh dengan harga 1000 dinar, maka berupa juta dinar nikmat ya Allah dalam tubuh bapak." Tapi begitulah bapak ibu, awak seringkali meminta sesuatu yang belum tentu akan diberi oleh Allah, tapi kadang lupa mensyukuri sesuatu yang sudah ada. Itu kelemahan awak. Kadang awak meminta sesuatu yang ngalun tahun tu dia giudak Tuhan. Tapi mensyukuri badan sehat, kaki sehat, tangan sehat, ya, ndak pernah mensyukuri. Situlah kekurangan awak. Padahal Allah ciptakan kita tidak ada yang miskin, tapi cukup. Kadang-kadang karena kita menjadi miskin. Ya, yang miskin kok kan dalam kota negara adanya Pak. Ya. Nemui ko tasabi wa miskin. Tidak ada. Maka diuji dengan kesusahan, dengan kemiskinan, itu luar biasa. Tapi pantaskah dengan tidak adanya harta kita jauh dari Allah? Dengan tidak adanya harta lalu kita tidak sholat? Dengan kurangnya harta lalu kita tidak beribadah? Inilah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena demikian, kemiskinan, kesusahan, masalah harta, ini adalah bagian ujian diberikan oleh Allah. Maka itu yang standar bawah ujian baru Pak. Dari baksa meningkat kepada ujian yang kedua, agak naik ujian. Apa ujian yang kedua diberikan oleh Allah? Wad-dharra'u. Kesulitan-kesulitan, penyakit-penyakit mulai. Dikasih kita sakit oleh Allah, alhamdulillah. Jangan ngoceh kalau sakit, bayang. Ketika Allah memberikan kita sakit, alhamdulillah. Apa artinya? Ketika orang sabar dengan sakitnya, maka di sanalah Allah menggugurkan dosa-dosanya kepada Allah. Tapi kadang-kadang awak situ loh masalah. Asal sakit ketek, semua yang hilang. Mano cu, tolong bakoyok si kodu buah, cu, ndah zuhur masuk cu, sakit itu, sakit pak. Kadang diberikan oleh Allah kesusahan sakit, kesulitan sakit, awaklah mulai tidak sholat, tapi dalam fikih disampaikan, cindo pola sakit, cindo kolo semayang. Cindoko dek luko, cindoko lo carombi udu. Lah sudah diatur oleh fikih yang maknanya sholat, asal awak dalam masih kewajiban tidak ada ditinggalkan. Tapi kadang-kadang awak dek sakit, kadang-kadang lah lupa semayang. Padahal itu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sakit segala macam ujian Allah. Meningkat, maka muncullah ujian yang paling hebat yang ketiga. Apa? Zulzilu wa zulzilu, goncang, ketakutan, dahsyat. Ibu pernah merasakan ujian cendatu? Berarti lepelawak 1-2 baunya Pak. Yang kegoncangan nolun lalai. Masalah yang luar biasa. Siapa contohnya? Nabi awak. Coba bayang. Rasulullah diejek, dicaci maki di Mekah, diusir, dibaikot, akan dibunuh. Tidak ada yang membantunya di Mekah, diusir oleh orang Mekah. Satu kampung marah kepada Rasulullah. Abu Bakar tak bisa bantu, Utsman tak bisa bantu, goncang Nabi. Istri Khadijah wafat, paman Abu Thalib wafat. Siapa yang bantu Nabi lagi? Tak ada.
Saat itu Nabi goncang segoncang-goncangnya. Nabi pindah ke kampung Taif, meminta ke orang Taif, wahai orang Taif, boleh tak saya di sini sebentar? Orang Mekah tak suka lagi kepada saya. Apa kata orang Taif? Mereka berkumpul, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, berkumpul mengambil batu, mengambil kayu, melempar Rasulullah. Satu dusun Taif melempar Rasulullah. Awak lecina tu. Goncang. Masya Allah, dahsyat ujian Rasulullah, ujian Nabi-Nabi awak. Awak alun cina tule, wasuzilu, goncangan. Kalau iko goncangan sampai ke awak, itu alternatif ini Pak. Kadang banyak putih serau awak dia guys. Kalau kurang-kurang kita sabar kepada Allah, maka kadang-kadang tambah jauh awak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum seperti bayang Bapak Ibu, satu kampung melempar Nabi. Ke dusun apa sonamu? Pulau Jambu, dusun koa. Sadusun melempar awak. Berdarahlah pelipis Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berlindung di sebuah kebun. Datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah, malaikat-malaikat Al-Jabal datang, semua malaikat menangis Rasulullah yang berdarah di kepalanya. Apa kata malaikat? Wahai Rasulullah, pilih oleh engkau mana bukit yang paling besar di kota Mekah, akan kami lemparkan kepada orang Taif agar mereka mati semuanya. Bayang, lai buati malaikat nengok Nabi. Kok topik kok itu pak apa jadi Nabi? Kan iya dia ambolah gitu itu suwe tan bonci uang sudah lempar di uang ngazab ambo de la ilaha illallah, datang malaikat jambo. Wahai dasril amali, pilihlah oleh engkau mana bukit yang paling besar di 13 kota Kampar, akan kami lemparkan kepada orang batu bersurat agar mereka mati semuanya. Apa jawaban apa? Singkat dia nyimak. Gas malaikat ini nambah topik dia awak, tapi Nabi cinotunya hendak. Padahal zulzilu iza zulzilatil, kan cinta itu tuh goncangan yang sangat dahsyat. Kalau iza zulzilatil kan kiamat wak dulu. Cinotulah goncang perasaan awak, diuji, diteror segala macam, itu ujian. Awak alun cinotule. Tapi kata kunci ujian itu sesuai lo dengan maqam awak. Ngene ya. Kalau maqam Nabi kalau ujian, makam Rasul kalau ujian, maqam dasril amali kalau ujian, makam apa kalau ibu-ibu sindokolo. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Tidak ada satupun yang diuji oleh Allah kecuali Allah sudah tahu bahwa kita siap menerima ujian itu. Boy ingatlah tahun tu Tuhan. Apa ndak ujian yang awak hadapi? Maka diuji oleh Allah dengan seperti yang tadi sehingga goncang jiwa awak. Kalau ada nanti, Bapak Ibu, maklum zaman gini Pak, kita diuji dengan anak, ya, diuji dengan istri, diuji dengan suami, diuji dengan kehidupan sodo Pak, ya. Diuji awak sodoh, apalagi dengan anak awak, luar biasa, Masya Allah. Kadang-kadang goncang jiwa awak dengan ujian-ujian tersebut. Uang bonci ke awak, goncang jiwa awak. Kalau sampai taraf kakian, jangan pernah lengah, kata Allah. Disitulah sabar dibutuhkan. Hatta sehingga Rasul berkata dan orang-orang beriman, apa kata mereka? Mata nasrullah, mata nasrullah. Kadang-kadang sampai kakian, bila datang pertolongan Allah, bila akan datang pertolongan Allah. Lah sampai kakian. Ingat, kalaulah sampai goncangan seperti itu, Allah katakan kata Allah, sesungguhnya Allah, pertolongan Allah itu sangat dekat. Jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan datang ke inyo. Diuji kita dengan segala macam oleh Allah, sampai-sampai jiwa awak itu merasa guncang dalam kehidupan menghadapi hidup ini. Datang kepada Allah, pertolongan Allah itu dekat. Yakinkan kata Allah, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, kata Allah. Jangan dulu kita mengira bahwa kita orang beriman
tapi kita belum diuji oleh Allah. Semakin tinggi kayu dimbo, semakin koncang angin yang melombui. Semakin rajin pak awak beribadah, semakin tinggi ujian Allah. Itu pasti itu. Semakin rajin nama amak semayang, semakin banyak ujian. Ya, semakin rajin beribadah, semakin banyak ujian awak. Itulah Allah berikan. Kata kuncinya, yang akan masuk surga sabar. Mujahadah cik jahadu, yang kedua sabar. Bapak Ibu, kali tak Pak Alun. Buah dari jahadu dan sabar satu. Kan kalau orang berperang di jalan Allah, mereka mati masuk surga. Orang sabar kepada Allah, mereka mati masuk surga. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka bisa masuk surga? Kunci dari yang dua tadi, Mak. Yang ketiga adalah ikhlas. Kunci itu ikhlas. Ikut ya. Mahwal ikhlas dalam kitab Syajaratul Mu'arraf diterangkan al-ikhlasu huwa alla ta'mal li ta'ah illa lillahi ta'ala, bahwa semua perbuatan baik kita lillahi, akan itu ya Mak, ikhlas. Salat maghrib karena Allah, salat isya karena Allah, puasa karena Allah, paimotong karena Allah, bersawit karena Allah, manggale karena Allah, kan itu niat. Tapi pertanyaannya, cukupkah dengan kalimat lillahi ta'ala saja? Tidak. Kok nak tapak, kok kuang apa di awak yang dua tadi, minimal pakai yang ketiga kok Pak. Kalau ikhlas leompek syarat Mak. Ompek. Dapik nompek kolah dia. Aman. Berdompung buk dalam Sorogo. Berdompung cindowang tojun ciwuk di kampau. Berdompung. Oh, ompek ikhlas. Satu. Apa syarat ikhlas yang pertama? Lillahi ta'ala. Yang pertama al-khawf. Dalam ikhlas terdapat rasa takut. Takui waka dosa biasa, takui ka maksiat biasa, tapi pernahkah Bapak Ibu bangun tengah malam menangis kepada Allah? Apa yang ditakutkan? Takui kalau solat kita belum diterima, puasa kita belum diterima oleh Allah. Kenapa? Karena banyak maksiat yang ada di hati kita. Maka khauf, rasa takut, raso. Kalau rasa tu Bapak Ibu payah mencitong, de apa cindo apa sogolo nani du apa hayanya bui itu cindo apa gak masam du cindo apa de payanya bui aso uang adat awak raso jo pareso. Kalau raso itu awak jo Tuhan nontonnya, kalau pareso bisa boton tu de uang rasa. Nah, maka hari ini Bapak Ibu, banyak kadang-kadang orang yang sholat, banyak orang beribadah, semua dia lakukan, tapi maksiat jalan, sholat jalan, korupsi jalan, sholat jalan, citong uang, semuanya jalan. Apa yang tidak ada dalam ibadahnya? Al-khawf, rasa takut. Seharusnya kalau sudah sholat, pastilah ndak tolok dia berjahat. Kalau semayang, pasti ndak mau maksiat. Kalau sudah sholat, pasti ndak mau berbuat dosa. Kalau sudah sholat, pasti ndak mau bacokak. Kalau sudah sholat, pasti ndak mau babantah. Pasti. Ya takui. Contoh, ada orang laki bini, jam 11 sanga pulang dari kebun. Onta po masalah gak bacoka ala Pak. Bini kolonye, laki kolonye, bagadu. Pas masuk sampai bacoka masuk waktu zuhur. Dong ngawang azan di masjid juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau ibu bacoka jo laki so, kau tu sumayang lah masuk. Sampai kau cuawa aduh. Cu, dia
Waktu sumayang lah masuk ge ha. Sumayang lah wak lu. Kok nak ulang-ulang sudah sumayang malali. Sampai dek baca kak sumayang uang kudu male. Biasa jamaah aja badunya. Iko dek baca kak ndole. Seorang sumayang sudi dan seorang sumayang sudi iko. Tengok sudah sumayang ditambah ju coka adek le berarti ulun ti sumayang le. Tapi kalau lama tak semayang. Takui. Ya kalau lama ibadah lama ke Tuhan kan rasa takut tinggi. Takut dengan maksiat, takut dengan dosa. Maka orang yang lillahi ta'ala, yang pertama kuncinya adalah al-khawf, rasa takut. Yang kedua, dalam sifat ikhlas itu yang kedua, ada namanya sifat al-haya, malu. Ini kan banyak orang tak malu, Pak. Tengok anak-anak muda wak kini dolai malu le. Kalau dulu ikut tu paling penting tu malu. Malu kalau kini dolai orang malu ke Tuhan le. Jangan ke Tuhan le, ke manusia dolai malu le. Kadang-kadang dulu awak bos semondo dulu sangat pemalu, awak kini dolai malu-malu le. Habis al-haya wal iman kurinan jami'ah. Malu iman dua yang sejalan. Kalau hilang salah satu hilang kadudu. Malu Pak. Ikut yang kuang kini Bapak Ibu yang berbahagia. Dole wang malu le manciton doso. Dole wang malu le bermaksiat. Tibo beribadah ndak ketik malu doh. Tibo le apa-apa dosong lah mulai nak tobat nak semayang jamaah ke masjid lah niat di hati lah kuat. Berjalan jak suditan le pakai kain sawung pai jamaah maghrib le. Tibo di jalan sapo dek kawan. Kemah nonconye nak jamaah so dia nyinyo nde doke le so agi ndo pai le dicumain ketik je lah malu pai ibadah. Tapi kalau maksiat uang dak malu kini le mak. Cuba tengok dunia kini ya Allah ya Rabb. Ibu nengok. Maka dalam ikhlas lai malu. Malu wak ke Tuhan. Kalau malu ke manusia tu biasanya, tapi ke Tuhan yang paling penting. Yang ketiga adalah mahabbah, rasa cinta. Khauf, haya, malu, rasa takut, rasa malu. Yang ketiga rasa cinta. Kalau ndo datang ke masjid ko doa manati doh. Nah, Indo pe jamaah ke masjid ko domam duma menangi ya Allah abo domam dak dapet pe jamaah ke masjid dia ya Allah tu mahabbah mak. Tapi nenteng ne pe jamaah lawang. Azan lawang inyon dok le masuk le mati dok anda le mahabbah. Orang mahabbah itu ketika dia tidak melakukan, lalu dia merasa sedih, merasa kecewa karena tidak mampu berbuat baik ketika itu. Maka yang sudah merasakan namanya mahabbah, rasa cinta. Kalau tidak sobi nama Tuhan, tidak sonang hati. Kalau tidak datang ke rumah Tuhan, tidak sonang hati. Rasa cinta, mahabbah. Tiba Pak, khauf, rasa takut. Yang kedua, malu. Yang ketiga, rasa cinta. Ko panutui, engkau pe roja'u harapan. Ibu-ibu harapan pe kamu masjid pagi ko apa? Nongon kaji. Nomor 25 nya du. Nak cai suraga. Nomor 27. Nak dapet pahalo. Nomor 28. Berarti apun pertama. Berarti yang pertama wakca itu yang lillahi ta'ala tu yang kompe harapan apa-apa? Ridho Allah. Kau ikhlas, kau ridho. Nyo masuk surga kau kan dak ikut ya. Dak ridho. Dak ridho Tuhan. Bukan dak pahalo. Bukan dak nak masuk surga. Tapi kalau Tuhan ridho, pahala pasti dapat. Kalau Tuhan ridho, pasti masuk surga.
Jadi kunci harapan kita, Bapak Ibu, harapan kita kepada Allah, ibadah solat, ridho Allah wajai. Puasa, ridho Allah. Pai motong, ridho Allah. Pai basawit, ridho Allah. Jadi guru, ridho Allah. Jadi pejabat, ridho Allah. Manggale, ridho Allah. Kalau ridho kau dapet, Bapak Ibu yang berbahagia, ambo sampaikan. Ulun tentu solat yang membawa awak masuk surga. Ulun tentu puasa yang membawa awak masuk surga. Tapi Allah akan cari di mana semua ibadah kita yang paling ikhlas awak, dan disitulah Allah ridho. Pahalo dapetnya Ustaz lai, tapi sekedar pahalonya Pak. Contoh, ke contoh. Adalah sebuah pesantren, ada dua murid yang paling disayang dek Buya. Pertama namo Umar, yang kedua namo Ali. Ikut sayang, pintar mengaji kitab. Di samping itu Ali tadi sukole bakabun. Ada tanah di belakang asrama, builah kebun dek Pak, kebun ubi. Ndak lo banyak ada. Bik kebun ubi tadi alhamdulillah. Kalau di bik kebun ubi 2 bulan 3 bulan panen ubi, nak boka pasau kan dijual. Takonang Buya deh, nak sedekah ke Buya dulu. Bosok pasti aswai deh, datang ke Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Buka pintu deh Umi. Alia pocito ali, iko momi. Ambo bakabun potang nak sedekah ka Buya. Apo dia li ubi sepelasti. Alhamdulillah temo de Umi. Buya mani Umi belakang ali. Lama sudah tua liko nak pai ka pintu tiba Buya. Siapa datang Umi? Ali. Ngapo sedekah? Apo sedekah ubi kayu sepelasti. Alhamdulillah. Sebelum ali pulang takonang de Umi tadi. Apo balik de awak Buya? Takonang dek Buya tadi 2 potang lagi dek uang kambing jantan nancak cik. Ndak bisa molo dek do. Waginlah kali ini. Yo, Ali kamailu bayi bawali. Apa Buya? Kuah Buya nau kambing. Agi dek uang ndak bisa ngurus dobok lah pulang mau urus dek Ali. Alhamdulillah. Baiklah kambing tadi pulang Pak. Sampai di rumah di asrama nampak di Umar. Kambing siapa 2 Ali? Kambing ngambo. Siapa magio? Buya. Nyapa lagi Buya? Sedekah mbo tadi ubi sepelasti. Malam dak lolo Umar tadi le dek berpikir. Masa ubi sepelasti dapet kambing. Kok doyan dan nonton ke Buya? Mungkin kau bawa gio dek agaknya. Nyin Umar tadi berpikir semalam lu. Lalu soagi pailah ke paso boli doyan 10 buah. Buyan montong lo boli. Pailah ke Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Umar? Buka di Umi. Masuk Umar. Apa cito Buya manemi belakang. Apa Umar sedekah ke Buya? Apa sedekah Umar? Ko doyan 10 bumi. Alhamdulillah. Umar paile bajalan nolang ke pintu le. Atilah badotak apa? Olun jule. Nanti kau bau. Akhir tiba Buya. Siapa datang Umi? Umar. Ngapo sedekah? Apa sedekah? Doyan 10 buah. Alhamdulillah. Umar nak pulang tanya di Umi ka Buya. Apa lo balik di awak le Buya? Panjang pikir Buya. Ndak awak nau potido le. Takonang le de ubi ali potang. Oh, ubi ali nan sepelasti potang. Umar kemailu nyin Buya. Nde ndak le balik dek Buya le Umar. Tu bok ubi ko pulang mo. Ini sepelasti. Mangutu Umar tadi pulang. Dapet ubi siapalah rencana potang bok doyan apa? Ko bau dapet ubi. Ibu-ibu selama ko kepai ka masoji apa banyak bawa pulang bau? Ubi atau kambing? Kan bisa wa ukunya deh, Pak. Ubi banyak agak abo bau atau kambing. Kalau ubi lai ni bapa halo lai ubi tadi lepel baunya. Kalau pahalo wak cai lai dapet pahalo lai lepel ubi. Tapi kalau ridho Tuhan tu maha kambing bayi pulang. Sok-sok dobiuk punggung tanya seleo. Apa babo selama kau bawa pulang beribadah? Kambing kah atau ubi? Kalau banyak ubi bau dende.
berarti pahalo tiwak caibo. Ya janda, apa harapan kita? Ridha Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Tidak ada yang kita cari di dunia, tidak ada yang kita tuntut di dunia kecuali adalah ridha Allah. Dan yang akan memasukkan kita ke dalam surga itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Biarlah ci iko, biarlah setetes iko, tapi harapan awak Allah ridho. Itulah yang akan menuntun jalan kita ke dalam surga. Bapak Ibu yang berbahagia, di antara semua kebaikan kita, alun tontu da'wa'le, mano kebaikan yang akan mengantarkan kita di surga, disitulah Allah menilai. Makanya perlu yang tiga tadi, bermujahadah, bersungguh-sungguh, sabar, dan yang ketiga ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat pada pagi kita yang berbahagia ini. Ko ada salah dan khilaf, ambo mohon maaf Bapak Ibu, bisa dimaafkan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.